keluargaku ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
sekali lagi kita pujikan lagu ini. Banyak yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang bertahta Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dan semuanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita memuji dengan penuh sukacita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kita. Mari kita pujikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kiranya pujian yang akan kita bawakan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi kerinduan kita. Kita mau bersatu di dalam kasih dengan keluarga kita, mau bersama-sama melayani. Kita mau saling mengampuni di antara kita sesama anggota keluarga. Kita dan seisi rumah kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita hanya mau mengangkat tangan kita, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama, Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu,
Mari kita mau mempersiapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Keluarga adalah anugerah dari Tuhan yang paling indah. Dengan adanya keluarga di rumah, kita bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah di luar yang begitu rumit. Tidak hanya itu, keluarga juga bisa menjadi penyemangat bagi setiap kita untuk mengejar segala impian kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi katakan, keluargaku. Keluargaku adalah surgaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi GKI Grazia Makassar. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan terima kasih untuk undangan menyampaikan khotbah online dalam rangka Parents Day. Dan tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah keluarga yang bersatu dalam Tuhan. Nah, sudah sekalian, tema ini adalah tema yang klasik, namun senantiasa relevan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mohonkan pertolongan Tuhan untuk sekali lagi mencerahkan kita dengan firman-Nya, untuk kita mengerti apa artinya dan tujuannya Tuhan dalam membentuk kehidupan rumah tangga untuk kemuliaan
nama Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Dalam pergumulan kami yang berbeda-beda. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Engkau yang tahu setiap pergumulan kami yang sedang kami hadapi. Dan Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Itulah sebabnya doa sembahyang kami. Berkenanlah Engkau Tuhan pada hari ini menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh semakin dimengertikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus itu, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Khususnya dalam tema keluarga yang bersatu di dalam Engkau Tuhan, terangi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang sebenarnya kita semua juga sudah menghafalnya. Namun baiklah saudara, kita melihat bersama dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa. Yaitu doa Bapa kami yang diambil dari Matius pasal yang ke-6. Mulai daripada ayatnya yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Selamat dan berbahagia saudara yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan. Saudara, ada ungkapan atau ucapan yang pernah populer beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang, yaitu torang samua basudara. Saudara, betul, sebagai sebangsa dan setanah air, kita satu keluarga. Dalam arti yang lebih luas, sebagai umat manusia, kita adalah bersaudara satu dengan yang lain. Namun saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar saat ini dalam arti yang lebih sempit. Apa sih artinya keluarga? Kalau kita belajar dan membaca dari kamus, saudara, maka keluarga itu tidak lain adalah satu kelompok orang, beberapa orang yang memiliki hubungan darah, baik itu papa mama, baik itu sampai ke anak, cucu, dan seterusnya. Sekali lagi, satu kelompok yang dalam hubungan darah yang erat. Dan itu biasanya disebut keluarga dekat, hubungan darah. Namun saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini, yang kita akan lihat bagaimana pengertian doa Bapa kami dalam kehidupan keluarga yang utuh, yang bersatu. Tuhan Yesus dengan jelas sekali, saudara, memberikan suatu pemisahan.
siapa yang dimaksudkan sebagai keluarga yang di dalam Tuhan, karena ini tema kita, di dalam Tuhan, dan siapa yang keluarga yang di luar Tuhan. Hal itu kita bisa dapati dengan sangat jelas di dalam konteksnya. Pasal 6 Matius ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengajarkan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka, perhatikan saudara, kamu dan mereka. Tuhan Yesus memberikan satu garis yang jelas. Kamu dan mereka. Nah, mereka ini saudara adalah orang-orang yang beragama, yang tahu berdoa. Jelas. Tetapi Tuhan Yesus katakan mereka itu berdoa dengan munafik. Yang dapat mengatakan ini tentu saja adalah Tuhan sendiri yang mengetahui hati manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan seperti itu. Kalau berdoa jangan munafik. Nah, saudara, singkatnya saya ingin mengajak kita belajar. Apa sih hubungannya antara Bapa kami dan yang disebutkan dengan orang yang berdoa secara munafik? Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, sekali lagi kamu murid-muridnya, yang dimaksudkannya itu adalah keluarga yang di dalam Tuhan, keluarga yang terwujud, tercipta oleh karena penebusan darah Kristus. Jadi bukan sekedar lagi hubungan darah, tetapi adalah hubungan rohani di dalam Kristus. Dan keluarga itu adalah bagian yang kecil dalam satu bagian besar keluarga tebusan darah Tuhan Yesus yang biasa disebut dengan jemaatnya, gerejanya. Nah saudara, kenapa kita kembali lagi berkata, kenapa? Dan apa hubungannya antara yang munafik dan yang disebut Bapa? Dalam konteks yang saya sebutkan tadi, saudara, jelas pada waktu kita berdoa, Bapa kami, itu bukan Bapakku. Jangan egois dong ya. Bapa kami. Ini berarti dalam kelompok yang kecil, yang kita sebutkan keluarga tadi, ataupun dalam kelompok yang besar, dalam keluarga tebusan darah Tuhan. Menyebut Bapa kami bukan Bapakku. Bapakku saja, tetapi Bapa kami. Kalau anak-anak sudah sekalian di rumah, saya ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil juga sering berebut, saudara ya. Dan orang tua sangat menikmatinya. Pada waktu sang anak berkata, ini papa saya, ini mama saya. Dan mereka berebutan. Bukan, ini papa saya, ini mama saya. Mereka berebutan, satu pegang tangan, satu pegang kaki, satu berpelukan, dan seterusnya. Mereka berebutan. Saudara bisa membayangkan, yaitu manis sekali keadaan rumah tangga yang seperti itu. Tapi anak-anak itu menunjukkan keegoisan manusia berdosa. Bapak saya. Jadi seolah-olah bukan bapak daripada saudaranya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami.
Itu berarti, saudara sekalian, kalau kita menyebutkan dia sebagai Bapa dalam konteks di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penebusannya itu, maka secara otomatis kita pun mengakui saudara-saudara kita yang di dalam Kristus yang menyebut sebagai Bapa. Jangan kita sebut Bapa kalau kita tidak dapat mengakui anak Bapa yang lain. Saudara mengerti maksud saya? Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa berkata Bapa dengan manis, tapi dalam hati kita, saya tidak bisa terima anak Bapa yang lain itu. Saudara ingat cerita tentang anak sulung yang kembali, anak bungsu yang kembali kepada Bapa. Anak sulung marah-marah, saudara sekalian. Tapi Bapa mendamaikan mereka. Nah, saudara sekalian, itulah yang dimaksudkan dalam konteks jangan kamu berdoa sebagai orang munafik. Kalau kita menyebut dia Bapa dan kita tidak menerima anak Bapa yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, baik dalam keluarga kita maupun dalam arti yang lebih luas dalam jemaat Tuhan, maka saudara sekalian, saya khawatir sekali itulah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan berdoa secara munafik. Ada contoh enggak? Ada, saudara sekalian. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam konteks ini juga, saudara, yaitu kalau kamu memberikan persembahan, oke, kita sebutkan saja persembahan korban itu kita sebut berdoa. Kalau kamu mau berdoa, mau menyebut Bapa, saya ceritakan secara luas begitu. Tapi kamu ada masalah, tahu bahwa saudaramu ada sesuatu dengan saudara. Tuhan Yesus bilang, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Berdamai dulu. Maksudnya saudara sekalian jelas sekali kita mengerti. Kalau kita berdoa Bapa tetapi kita tidak berdamai dengan anak Bapa yang lain, maka kita berdoa dengan munafik. Saya mengerti saudara sekalian hal ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah saudara sekalian untuk seperti dalam keluarga pun antara saudara suka satu dengan yang lain tidak cocok. Tapi coba kita bayangkan saudara sekalian. Bagaimana hati seorang bapa kalau harus melihat anaknya yang berantem melulu, yang berkelahi melulu, yang tidak cocok melulu. Bagaimana hati bapa melihat anak-anaknya yang seperti itu? Saya kira secara wajar dan normal tidak ada seorang bapa, orang tua yang senang melihat anak-anaknya saling berantem, saling bermusuhan. Saya kira tidak ada. Wajarnya orang tua akan selalu senang sekali pada waktu melihat anak-anak itu berkumpul. Saya ingat mertua saya almarhum pernah di masa tuanya menelpon kami di Malang dan meminta kami kembali ke Manado. Permintaannya ini unik. Papa mertua itu mengatakan, walaupun hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Dan kami mengusahakan datang. Berkumpullah semua saudara. Pada waktu saudara bersaudara itu berkumpul bersama-sama, saya dan istri mengamati, Papa itu tidak berkata apa-apa sama sekali. Dia duduk, dia memandang anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kelihatan wajahnya yang puas. Pada waktu anak-anak rukun dengan cucu-cucu, semua rukun.
kelihatan Bapa sangat puas. Maka saya membayangkan saudara sekalian Bapa di surga. Pada waktu kita berdoa, Bapa kami, betapa manisnya dan puasnya hati Tuhan sebagai Bapa melihat anak-anaknya rukun satu dengan yang lain. Anak-anaknya rukun dalam kehidupan keluarga. Sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, antar saudara. Karena semuanya sebagai tebusan darah Tuhan Yesus. Itulah persekutuan dalam Tuhan. Kesatuan dalam Tuhan itu dimungkinkan karena kita dalam tebusan Tuhan Yesus Kristus punya satu Bapa. Bagaimana enggak menyatu? Kita punya satu Bapa. Kita punya satu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar oleh darahnya yang mahal itu. Kita punya satu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai satu jaminan yang pasti bagi setiap anak-anak Tuhan. Otomatis, bukan? Kita anak-anak Bapa yang seharusnya rukun satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu kita berdoa dengan lanjut mengatakan dikuduskanlah kiranya namamu. Bagaimana Allah yang kudus itu mau lebih kudus lagi? Tidak mungkin, saudara. Dan kita bukan, saudara sekalian, menjadikan Allah itu lebih kudus. Tidak. Tetapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini adalah pada waktu kita berkata dikuduskanlah namamu, ya Bapa, adalah melalui kehidupan kami kiranya boleh menjadi nyata kekudusan Tuhan. Sekali lagi, melalui kehidupan kami berumah tangga, dalam keluarga, kekudusan Tuhan boleh nampak di tengah-tengah dunia ini oleh banyak orang. Kita beri contoh saudara sekalian. Kalau ada anak yang bandel, seringkali ada orang yang nyeletuk. Itu anaknya siapa itu ya? Bapaknya siapa? Nah saudara sekalian, mengapa? Karena biasanya ada relasi yang kuat antara anak dan bapak itu. Kalau bapaknya itu memang ya dia dalam kehidupannya kurang baik, orang bisa berkata pantesan. Enggak heran buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah saudara, dikuduskanlah namamu artinya melalui kehidupan kita orang bertanya, siapa bapaknya? Dan mereka kemudian mengatakan, luar biasa. Bapa yang kudus itu mempunyai anak-anak yang kudus. Bukankah itu indah saudara sekalian? Sehingga terwujud nyata datanglah kerajaanmu. Bahwa kehidupan kita itu dikuasai oleh Bapa yang adalah Raja yang memimpin kehidupan kita. Dan namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hal ini tentu saja tidak mudah saudara sekalian. Tapi itulah sebabnya saudara. Di dalam pernyataan atau di dalam doa ini segera diikuti. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya saudara sekalian pada waktu kita menyebut Bapa, pada waktu kita mengakui sebagai satu keluarga, sebagai seorang yang betul-betul berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saudara bukan soal kehendakku, tapi apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupanku.
Bukankah itu yang Paulus katakan, bukan hidupku, bukannya aku lagi. Tapi yang sering menjadi permasalahan saudara sekalian dalam konflik keluarga antara suami, istri, orang tua, anak, antara anak dengan anak, ataupun dalam keluarga yang lebih besar lagi saudara sekalian, adalah soal kita selalu mau kehendak kita. Keinginan kita yang diikutin, keinginan kita yang dipenuhi. Nggak mau kalah, gengsi, dan akunya begitu tinggi. Nah itulah saudara sekalian yang seringkali menjadikan keutuhan, kesatuan itu menjadi goyah karena situasi yang seperti itu, soal keinginan kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dengan sangat jelas sekali adalah dalam doa itu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan itu Tuhan Yesus sebutkan. Kadangkala sudah sekalian butuh pengorbanan untuk mengalah. Kadangkala butuh pengorbanan antara suami dan istri demi keutuhan keluarga. Butuh pengorbanan. Korban perasaan daripada seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anak. Demikian juga anak-anak terhadap orang tua. Tapi semua itu adalah demi keutuhan keluarga. Nah itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Dengan mengatakan sangat-sangat tajam, jadilah kehendakmu. Dengan singkat saya mau katakan saudara sekalian, kalau kita mau utuh, kalau kita mau supaya ada kesatuan dalam kehidupan rumah tangga kita, baik itu kecil maupun besar saudara, kita harus ingat, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan konteks, jangan kamu hanya mementingkan diri sendiri. Tapi belajarlah seperti Tuhan Yesus. Yang berkata bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara sekalian, itulah doa Bapa kami yang begitu kuat mengajarkan tentang kesatuan. Dan tatkala kita sudah sekalian mengucapkan doa Bapa kami di gereja, biasanya dalam liturgi-liturgi gereja ada doa Bapa kami dan ada pengakuan iman. Saudara bayangkan dua-duanya itu. Mengakui Tuhan yang sama. Ya. Doa memanggil Bapa yang sama. Bagaimana mungkin dalam rumah tangga lalu kemudian tidak bisa bersatu. Aneh bukan? Tetapi itu nyata. Seringkali terjadi saudara sekalian. Yang kembali adalah soal karena keinginan kita, gengsi kita. Dan seterusnya saudara. Menjadikan kita mengalami goncangan-goncangan di dalam kehidupan keluarga. Baik yang secara kecil maupun di dalam lingkup yang besar. Nah saya maju dengan singkat saudara sekalian dalam doa ini pun yang mengancam dalam kesatuan. Dalam persatuan dalam kehidupan rumah tangga saudara adalah seringkali merasa tidak puas. Memang bersangkut paut dengan soal keinginan saudara sekalian sendiri-sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan di sana saudara sekalian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dua hal yang penting di sana, yaitu ketergantungan kita kepada Bapa, Raja kerajaan itu. Yang bukan soal apa yang kita inginkan, tapi ketergantungan kita kepada Dia yang memberi kehidupan kita. Dan saudara sekalian, rasa puas kita dengan Dia yang memberikan pemeliharaannya bagi kita. Yang kadang-kala bagi kita saudara sekalian merasa kok begini, kok begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Kita tidak puas. Nah ketidakpuasan ini bukan saja kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, ataupun kepada sesama saudara-saudara. Tetapi seringkali juga tidak puas dengan Tuhan. Nah Tuhan Yesus mengajarkan doa
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah menunjukkan rasa puas kepada pemeliharaan Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ menunjukkan sudah sekalian sesuatu yang sangat kuat sekali untuk satu kesatuan apabila kita bergantung kepada Bapa itu dengan rasa puas. Bukan memperbandingkan antara keluarga saya dengan keluarga orang lain, suami orang lain dengan suami saya, ayah orang lain dengan ayah saya, ibu orang lain dengan ibu saya, dan seterusnya. Atau anak orang lain dengan anak saya. Bukan memperbandingkan, tetapi bagaimana menerima betul-betul di dalam suatu rasa puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah doa yang Tuhan ajarkan. Dan saudara, kita masuk pada hal yang lebih sulit lagi. Untuk kesatuan itu sudah sekalian yang saya katakan karena keinginan hati, karena tidak ada penaklukan diri kepada Bapa itu, maka seringkali kita tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Maka doa ini yang kita seringkali ucapkan, mari kita ucapkan bukan dengan munafik, saudara. Bagaimana kita bisa mengucapkan doa ini kalau kita tidak dapat mengampuni satu dengan yang lain? Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan, jangan seperti mereka. Mereka berdoa dengan munafik. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara sekalian, logika di sini sederhana sekali, saudara. Tuhan telah membebaskan kita dari hutang kita, dan Tuhan telah memberikan anugerah pengampunan yang luar biasa, yang bernilai kekal. Tetapi seringkali kita tidak bisa untuk dapat mengampuni saudara kita untuk hal yang sementara. Sekali lagi, saudara sekalian, kita begitu bersuka cita menerima pengampunan yang bernilai kekal di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita seringkali sukar sekali untuk memberi pengampunan yang bersifat hanya sementara dalam kehidupan dunia ini. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya di sini bukan soal masuk surga dan tidak masuk surga. Di sini bukan soal kalau saya tidak mengampuni orang berarti saya tidak diampuni. Tidak, saudara. Kita diampuni oleh Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Kalau begitu bagaimana? Kalau saya tidak mengampuni saudara saya? Betul. Tuhanlah yang akan kemudian bertindak. Bukan soal keselamatan kita. Tetapi saudara, di dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam proses pengudusan kita, disitulah Tuhan tunjukkan bagaimana dia bertindak kepada orang yang tidak menghargai pengampunannya dengan tidak mengampuni akan saudaranya sendiri. Jadi jelas, saudara sekalian, ini bukan soal saya kalau tidak mengampuni maka berarti saya tidak masuk surga. Bukan, saudara sekalian. Saudara, itulah sebabnya pengajaran ini adalah pengajaran yang sangat-sangat kuat mengingatkan kepada kita. Waktu kita berdoa Bapa kami ini berarti menunjukkan satu kesatuan. Kita ini sebagai anak-anak Bapa yang memuliakan Bapa di surga, yang puas dengan Bapa, yang dapat mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kita boleh hidup betul-betul didapati sebagai anak-anak Bapa dalam keluarga maupun dalam keluarga yang lebih besar dalam kehidupan berjemaat. Saudara sekalian, yang terakhir di sini disebutkan dalam doa ini, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara sekalian, saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Saya cukup mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pencobaan itu bisa berarti positif,
bisa menjadi juga negatif. Kita tahu semua itu saudara sekalian. Apabila itu saudara yang akan situasi itu akan membawa kita pada satu kejatuhan. Seperti Tuhan Yesus ingatkan pada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Maka itu negatif. Tetapi apabila itu mendatangkan ketekunan, mendatangkan suatu pembentukan untuk menerima mahkota, untuk menerima pengharapan hidup yang kekal itu, yang dikatakan oleh Yakobus dan Petrus, maka saudara sekalian itu positif. Tapi yang saya mau tekankan di sini saudara sekalian secara khusus dalam keutuhan keluarga adalah, ya walaupun kita mengalami banyak juga saudara sekalian ya, pergumulan-pergumulan yang disebut dengan ujian-ujian, tapi saya mau sekali lagi menekankan tentang yang dikatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini penting sekali saudara, serius sekali. Yang dimaksudkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu memang bisa dari pengaruh luar, bisa. Tetapi yang lebih utama sebagai anak-anak Bapa adalah pengaruh dari dalam. Itulah saudara sekalian keinginan-keinginan, hawa nafsu dalam natur manusia berdosa. Yang seringkali saudara sekalian membuat keretakan-keretakan dalam kesatuan keluarga. Kesatuan jemaat. Keinginan hawa nafsu yang mengebu-ngebu. Yang sering kali saudara sekalian tidak peduli lagi dengan apapun yang mau terjadi. Demi saya punya keinginan. Nah, keinginan yang jahat itulah yang Tuhan Yesus maksudkan saudara. Untuk bagaimana kita berdoa, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Dari segala keinginan yang jahat ini. Keinginan yang mau menghancurkan. Keinginan yang mau mencelakakan. Oh, alangkah celakanya itu kalau ada di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Antara sesama saudara. Yang karena keinginan saling mencelakakan. Bukankah itu sudah sekalian Alkitab sejak awal sudah memberikan contoh yang sangat tajam. Kain membunuh Habil. Mengapa sudah sekalian Kain sampai membunuh Habil? Itulah soal yang jahat yang ada di dalam hatinya. Dia merasakan dipermalukan sebagai anak yang sulung oleh adiknya. Dan antara sesaudara bisa terjadi seperti itu. Sang kakak tidak mau kalah dengan sang adik. Suami tidak mau kalah dengan istri, istri tidak mau kalah dengan suami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akibatnya fatal, saudara sekalian. Itulah yang contoh yang sangat kuat di dalam Alkitab. Suatu keinginan yang dari dalam. Tetapi saudara sekalian, sebagai anak Bapa yang sudah dikuduskan, dikaruniakan Roh Kudus, kita ada penguasaan diri. Demi apa? Demi kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara sekalian, saat inilah saat di mana kita datang sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Membawa keluarga kita, anak-anak kita. Sambil kita memohonkan kesatuan dalam kehidupan keluarga kita. Antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Antara saudara sendiri, kakak beradik. Dengan mengingat doa Bapa kami ini. Secara luas dalam kehidupan jemaat pun. Marilah. Pada waktu kita mengucapkan doa Bapa kami ini. Kita mengucapkan bukan dengan munafik. Tapi kita mengucapkannya dengan tulus. Bapa. Kita mengatakan aku mengasihi Bapa. Dan kita juga mengasihi anak-anak Bapa yang lain. Dengan saling menerima. Saling mengampuni.
bukan untuk kita masing-masing, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu sebabnya doa itu ditutup dengan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, satukanlah kami sebagai anak-anak Bapa dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, yang bukan saja dalam hubungan darah, tapi dalam hubungan penebusan darah Kristus. Supaya ya Tuhan, kasih Tuhan senantiasa mempersatukan, mempererat hubungan kami antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara anak dengan anak, kakak beradik. Bahkan ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai bagian kecil dari keluarga besar umat tebusan darah-Mu, untuk sama-sama membentuk kehidupan keluarga umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat kehidupan kami sebagai umat-Mu dan menguduskan, memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, kami lemah, Engkau tahu itu. Kami seringkali kalah, Engkau tahu itu Tuhan. Tapi baharuilah kami Tuhan, satu demi satu, dan jadikanlah kami anak-anak Bapa yang berkenan kepada Bapa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu dengan pergumulannya masing-masing untuk senantiasa dipersatukan di dalam kasih Bapa yang ajaib terhadap anak-anaknya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk memasuki dalam doa syafaat. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mendoakan di dalam doa kita nanti, berdoa untuk anak-anak remaja yang kelas 3 SMA dan sudah lulus yang akan memilih ke perguruan tinggi negeri. Tanggal 5 Juli mereka akan menghadapi ujian saringan untuk perguruan tinggi negeri SBMPTN pada tanggal 5 Juli. Mari kita doakan untuk persiapan mereka ataupun yang memilih ke dalam kampus-kampus swasta. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap remaja kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa untuk keluarga-keluarga, di mana minggu ini adalah minggu puncak ibadah keluarga di GKI Gracia. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga punya kesatuan hati, punya kedamaian sejahtera di dalam keluarga mereka, punya sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, dan kiranya anugerah Tuhan saja tercurah di tengah-tengah keluarga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa secara khusus untuk jemaat yang berulang tahun. Saya akan sebutkan, ada Olivia Wijaya, Ibu Sandra Lilis Sandakila, Penginjil Yosua, Ibu Yuliana Rustan, Dr. Handoko, Ibu Eti, dan Grace Kam. Kemudian kita akan mendoakan juga untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Pak Jin Stefanus dan Ibu Eli,
Dan yang kedua, keluarga Pak Nelson Dharma dan Ibu Melinda Yulianda. Mari kita doakan semua keluarga yang berulang tahun pernikahan maupun yang ulang tahun di usia mereka yang bertambah. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menambah-nambahkan berkat juga di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari jemaat sekalian, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur bersama Tuhan pada hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh bernyanyi hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Itu adalah anugerah yang sangat besar yang Tuhan izinkan kami rasakan hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan kami hendak berdoa kepadamu. Kami rindu mendoakan setiap remaja-remaja yang boleh menyelesaikan studi mereka di bangku SMA dan mereka sedang melanjutkan ke bangku perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dalam persiapan mereka menghadapi ujian saringan masuk untuk perguruan tinggi negeri tanggal 5 Juli nanti akan ada ujian. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong. Untuk setiap anak-anak remaja yang memilih perguruan tinggi swasta, Tuhan yang tunjukkan di mana kampus-kampus yang mereka rindukan untuk menjadi kampus mereka. Tuhan yang berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, kecukupan finansial, kepersiapan mental mereka. Tuhan Yesus yang berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga, kiranya Tuhan menolong secara khusus untuk kepala-kepala keluarga dalam usaha mereka menafkahi keluarga menjadi tulang punggung. Tuhan, Kau kiranya melihat setiap jerih payah dan keringat mereka. Engkau yang menilai itu semua dan itu semua berharga di mata-Mu. Kiranya Tuhan memberikan anugerah dan berkat kepada keluarga-keluarga di jemaat-Mu GKI Gracia. Secara khusus Tuhan, untuk setiap bapak-bapak, untuk setiap kaum bapak, Tuhan Yesus memberikan kasih anugerah Tuhan. Engkau tanamkan kasih di tengah-tengah kaum laki-laki untuk boleh mengasihi keluarga sama seperti Engkau Yesus mengasihi jemaat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur bersama untuk jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun pada bulan Juli ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka di dalam usia yang bertambah. Berkat anugerah hikmat dan bijaksana Tuhan pun ikut bertambah. Kiranya kedewasaan iman mereka pun bertambah senantiasa dengan bertambahnya umur di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, penambahan umur adalah anugerah dari Tuhan saja. Setiap tahun boleh kami lalui hanyalah oleh karena Tuhan saja. Nah, kami bersyukur Tuhan untuk keluarga-keluarga yang boleh melangsungkan ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Di tengah-tengah keluarga boleh menjadi keluarga yang penuh berkat dan boleh membagikan berkat itu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, menyertai kehidupan setiap keluarga-keluarga di dalam Kristus, menjadi keluarga yang penuh berkat, menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Berkat dari Allah Tritunggal menaungi kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus berkati.